Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut prediksi asesmen tengah semester ganjil ekonomi kelas 10. Namanya prediksi, soalnya tidak akan sama persis. Mungkin pokok bahasannya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Baik, kita mulai. Nomor 1. Kata ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu eikos dan nomos. Kata nomos berarti, ya jawabannya C, aturan ya. Kalau nomos itu kan rumah tangga. Nomor 2, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi, yang kita pelajari ada 3 ya, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ini jawabannya A. Nomor 3, bidang bahasan ekonomi terapan. Nah, ini yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari, yaitu cara individu dan masyarakat mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemakmuran dengan koperasi. Nah, koperasi itu salah satu ekonomi terapan. Kemudian nomor 4, permintaan dan penawaran bahan pokok merupakan contoh dari ekonomi mikro. Dari mana? Dari permintaan dan penawarannya. Karena mikro itu hal-hal yang sifatnya kecil, individu dan perusahaan. Kita lanjut nomor 5. Masalah yang dibahas ekonomi makro adalah ini yang berhubungan dengan hal-hal yang besar seperti pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, ini jawabannya berarti yang A. Seperti pengangguran, APBN, dan lain sebagainya. Nomor 6, hasrat yang timbul dari diri manusia untuk memiliki sesuatu tapi jika tidak dipenuhi tidak akan mengganggu kehidupannya adalah yaitu keinginan. Ini tapi sama namun sama aja ya. Kita hapus salah satunya. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut yang merupakan barang komplementer adalah barang komplementer, yaitu barang pelengkap ya, yang melengkapi. Jawabannya yang C, setrika dan arus listrik. Setrika tanpa arus listrik tidak akan bisa digunakan. Kalau yang lainnya itu masuk barang substitusi atau pengganti. Nomor 8, air bersih di sungai, oksigen di alam bebas, sinar matahari, sabun cuci, gula, dan kopi. Benda tersebut jika dilihat dari cara memperolehnya, maka yang termasuk barang non-ekonomi adalah barang non-ekonomi itu barang bebas. Yang termasuk barang bebas yaitu yang C, oksigen di alam bebas, air bersih di sungai, dan sinar matahari. Jawabannya C. Nomor 9. Perhatikan daftar barang berikut. Nah, pasangan barang komplementer. Nah, ini yang termasuk barang komplementer yang mana aja? Jangan salah pilih. Jadi jawabannya A, kopi dengan gula. Kemudian mobil dengan bensin. Kemudian pulpen dan tinta ya. 10. Kebutuhan manusia akan sembako merupakan kebutuhan primer, udah jelas. 11. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kelangkaan, yaitu yang tidak mempengaruhi kelangkaan, yaitu daya beli masyarakat yang meningkat. Itu tidak mempengaruhi kelangkaan. 12. Di bawah ini pernyataan manakah yang keliru? Berarti yang salah yang mana? Yang salah berarti perkembangan teknologi dapat menghambat kebutuhan. Justru perkembangan ekonomi akan meningkatkan produksi sehingga tidak menghambat kebutuhan. Nomor 13. Perhatikan data jumlah penduduk. Tahun 1992 jumlah penduduk sekitar 190 juta jiwa. Tahun 2022 sekitar 270 juta jiwa. Data di atas jika dilihat dari sisi positif perekonomian Indonesia adalah sisi positifnya ya. Karena ada lagi sisi negatifnya. Seperti meningkatnya jumlah pengangguran, itu sisi negatif. Pertanyaannya sisi positif. Itu yang D, merupakan pangsa pasar yang besar sehingga menciptakan peluang usaha.
Nomor 14, adanya kebutuhan primer, sekunder, tersier adalah pembagian kebutuhan menurut intensitasnya. Jawabannya D. 15, kelangkaan sumber daya alam, contohnya minyak bumi, bisa diatasi melalui mencari sumber daya alam atau energi alternatif. Jawabannya C. Sesuatu yang harus dipenuhi agar tidak terganggu kelangsungan hidup manusia dinamakan kebutuhan. Jawabannya C. Penyebab terjadinya kelangkaan yaitu B. Tidak seimbangnya jumlah kebutuhan yang banyak dengan jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. 18. Kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer. Hal ini disebabkan oleh tergantung pada status atau kondisi seseorang. Kemudian nomor 19. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan kecuali keadaan politik dan struktur negara. Ini sebetulnya bisa juga, tapi diantara yang option A, B, C, D ini yang paling cocok yaitu yang D. 20. Air di sungai adalah benda bebas, akan tapi apabila dikemas dalam satu kemasan, maka status air berubah menjadi benda ekonomi karena harus dibeli. Contohnya air pegunungan ya. Ketika mengambil dari pegunungan itu gratis, tapi ketika dikemas menjadi air kemasan maka dia harus dibeli. 21. Benda yang siap pakai dan langsung digunakan tanpa melalui proses pengolahan lagi dinamakan benda konsumsi. Jawabannya C. 22. Tinta dan bolpoin berarti benda komplementer, saling melengkapi. 23. Lowongan pekerjaan dimuat di media massa lebih banyak membutuhkan sarjana dibandingkan yang hanya lulus SMA. Maka Anis setelah lulus SMA ia meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini menuntut ilmu merupakan kebutuhan yang akan datang. 24. Segala sesuatu yang bisa digunakan memuaskan kebutuhan manusia dinamakan benda pemuas kebutuhan. 25. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari kebutuhan primer bagi seorang pelajar, yaitu ini kebutuhan primer bagi seorang pelajar. Yang ditanya yang bukan apaan? Yang bukan itu ini semuanya primer. Sepeda motor ya. 26. Contoh dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor alam yaitu alam ya. Pelajar menggunakan seragam, ini bukan alam. Zaman dahulu orang menggunakan kuda dalam transportasi, sekarang orang memakai mobil motor, ini bukan alam. Masyarakat di daerah pantai membutuhkan baju tipis, ini jawabannya C. 27. Kebutuhan ini apabila dipenuhi akan mendatangkan rasa nyaman, puas, senang, bahagia, dan sebagainya. Kebutuhan yang dimaksud yaitu kebutuhan rohani, kepuasan, kesenangan, kebahagiaan. 28. Sepeda motor bagi seorang driver ojek online merupakan kebutuhan primer. Kenapa? Karena dia kerjanya dari situ. Jadi kebutuhan primer. 29. Ibu dia seorang istri yang tidak bekerja. Suaminya sebagai pekerja buruh pabrik. Ibu dia berkeinginan memiliki perhiasan berupa cincin yang bermata berlian. Sedangkan keadaan ekonominya tidak memungkinkan. Dalam hal ini perhiasan bagi ibu dia merupakan kebutuhan. Ini kan ibu dia nggak mampu untuk membeli ya, suaminya juga pekerja buruh, maka termasuk kebutuhan tersier, kebutuhan yang mewah ya. 30. Andi seorang pelajar SMA saat ini pergi ke pasar bersama ibunya melihat berbagai macam barang, diantaranya tas sekolah, buku tulis, sepatu, handphone, mobil, remote control, sepeda. Dari barang-barang yang Andi lihat yang merupakan kebutuhan primer yaitu yang berhubungan dengan dia sebagai pelajar, tas sekolah, buku tulis, sepatu. Jawabannya mana? Jawabannya yang D. 31. Barang yang didapatkan oleh pengorbanan dinamakan barang ekonomi. Tadi udah dibahas ya. Jawabannya C. 32. Kebutuhan yang tidak terbatas menjadikan manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus melakukan pilihan atau skala prioritas. 33. Yang merupakan inti masalah ekonomi yaitu kebutuhan terbatas sedangkan jumlah barang dan jasa tidak terbatas. Yang 34. Yang bukan faktor penyebab terjadinya kelangkaan barang dan jasa yaitu yang bukan faktor penyebab yaitu
tingginya tingkat kemakmuran. Ini hampir sama dengan soal yang tadi ya, tingginya pendapatan kalau yang di soal di atas. 35. Barang dan jasa yang terbatas dapat dilihat dari pernyataan ini, yaitu barang dan jasa kita dapatkan melalui pengorbanan. Ini artinya terbatas, orang harus membeli, tidak bebas. Berikut beberapa motif ekonomi. Pertanyaannya apa? Yang merupakan motif intrinsik. Apa motif intrinsik? Motif yang berasal dari dalam dirinya, yaitu Andi beli handphone karena temannya, itu ekstrinsik. Membeli laptop karena ingin menjadi ahli IT, ini bisa intrinsik. Jadi jawabannya yang E, 2, 3, dan 5. Ahli rajin olahraga dan makan bergizi karena ingin sehat. Arsi rajin menggosok gigi karena takut sakit gigi. 37. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip ekonomi kecuali prinsip ekonomi apa? Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dengan hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu hasil yang maksimal. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Dengan pengorbanan. Pertanyaannya apa sih? Oh, kecuali. Pertanyaannya kecuali, berarti yang tidak itu yang A. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil sebesar-besarnya. Nggak mungkin secara logika ini sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Nah, contohnya orang ingin menangkap ikan hiu dengan umpan cacing, nggak mungkin. 38. Pernyataan yang bukan merupakan contoh penerapan prinsip ekonomi bagi konsumen diantaranya adalah pertanyaan yang bukan ya, yang bukan merupakan contoh penerapan prinsip ekonomi. Bukan nih. Mengetahui jumlah barang serupa yang berbeda, ini bukan. Arti prinsip ekonomi itu secara logika cari semurah-murahnya gitu ya, barangnya bagus, atau cari yang lagi ada diskon dan seterusnya. 39. Menekan biaya bahan dan tenaga kerja merupakan penerapan prinsip ekonomi bagi produsen ini. 40. Data-data berupa jumlah penduduk dan jumlah produksi termasuk ke dalam kelompok ilmu ekonomi. Jumlah penduduk dan jumlah produksi, yaitu deskriptif, data-data yang di lapangan. 41. Perbedaan antara teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro dan makro terletak pada apanya? Pada objek formalnya. 42. Seorang ahli ekonomi yang mempelopori pembahasan ekonomi secara sistematis dan menguraikannya secara ilmu pengetahuan adalah Adam Smith. Mempelopori ya. 43. Dua ini yang tidak berkaitan dengan ilmu ekonomi adalah, yaitu perpindahan penduduk. Iya. 44. Contoh masalah yang dibahas dalam ekonomi makro adalah itu tadi yang berhubungan dengan hal-hal besar, pendapatan nasional. Kemudian 45. Pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah langka. Langka itu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. 46. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, pertanyaannya apa? Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kelangkaan sarana pemenuhan kebutuhan adalah faktor penyebab kelangkaan apa? Tenaga ahli kurang, sumber daya bukan, penguasaan iptek rendah, kebutuhan manusia bukan. Jadi jawabannya 2, 4, dan 5 ya. 2 berapa? 2, 1, 3 dan 5 ya. Kelangkaan memaksa manusia untuk kelangkaan, yaitu membuat pilihan. Hampir sama pertanyaan yang tadi ya. 48. Berikut ini tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Tujuannya apa? Mengetahui peristiwa ekonomi dan mengatasi masalahnya. 49. Petani menggunakan cangkul dalam mengolah sawahnya. Dalam hal ini cangkul digunakan petani dalam hal kegunaan barang merupakan pemilikan. Jawabannya apa? B. Ownership utility. Karena kalau dimiliki oleh orang lain, cangkul kurang berguna. Terakhir, pasir dan batu koral di kali tidak bernilai ekonomi, namun ketika dibawa ke kota maka benda tersebut menjadi benda ekonomi. Karena ini adalah kegunaan tempat, place utility. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sukses mengikuti asesmen tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.